Jadi dalam video kali ini kami akan merepresentasikan tugas akhir bisnis statistik kami, di mana kami melakukan perhitungan penjualan gelato dengan menggunakan teori forecasting. Nah, industri makanan dan minuman telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan perubahan gaya hidup masyarakat, cenderung mencari produk kuliner yang tidak hanya menawarkan cita rasa unik, tetapi juga berkualitas yang tinggi. Nah, berdasarkan laporan Statista, pasar global untuk gelato diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,5% selama periode 2021 hingga 2027, mencerminkan meningkatnya minat konsumen terhadap produk makanan premium. Di Indonesia, industri gelato mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat konsumen terhadap makanan penutup yang berkualitas tinggi. Menurut Asosiasi Pengusaha Es Krim Indonesia, konsumsi es krim dan gelato di Indonesia meningkat sebesar 10% per tahun selama 5 tahun terakhir. Menurut Kotler dan Keller, pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis untuk tetap relevan dengan kebutuhan pasar, mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk yang pertama adalah menganalisa data penjualan gelato berdasarkan varian rasa-rasa yang ada, memahami pola konsumsi dan tren penjualan gelato di periode tertentu, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha gelato untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, apa manfaat penelitian ini? Nah, manfaat penelitian ini untuk bagi pelaku usaha yang ingin membuat bisnis gelato, memberikan wawasan tentang tren penjualan dan referensi konsumen sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya dalam bentuk bagi akademis, menjadi referensi dalam studi dan analisis data penjualan di sektor makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah bagi konsumen, meningkatkan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan referensi mereka. Berikut ada total data penjualan per minggu dengan total penjualan 6 minggu, yang terbagi menjadi 5 varian rasa. Yang pertama ada vanilla, di mana varian ini memiliki rata-rata penjualan paling tinggi, yaitu sebesar 145,83 unit, dengan standar deviation 18,05, dan dengan minimum penjualan 120 dan maksimum penjualan 170. Untuk varian coklat sendiri, dia memiliki rata-rata penjualan 160,83 unit dengan standar deviation 13,197, dengan rentang penjualan antara minimum 145 dan maksimumnya 180. Untuk varian strawberry sendiri, dia mencatat rata-rata penjualan di 123,33 unit dengan standar deviation 10,801, serta penjualan minimumnya 110 dan maksimumnya 140. Untuk varian matcha sendiri, rata-rata penjualannya adalah 107,50 unit dan untuk standar deviation-nya adalah 15,411. Dan untuk rentang penjualannya 90 unit minimum dan 130 unit maksimum. Untuk varian sate karamel, dia mencatat rata-rata 95 unit dengan standar deviation 11,832. Serta penjualan minimumnya adalah 80 dan maksimumnya 110. Jadi untuk segi total sales-nya yaitu rata-ratanya tercatat sebesar 632,50 unit dengan standar deviation 68,099. Dan dia menunjukkan variasi penjualan mingguan dengan total minimum 550 dan maksimumnya 730 unit. Untuk pendapatannya mendapatkan rata-rata sebesar 2.633,33 dengan standar deviation 332,67, mencerminkan fluktuasi yang moderat dengan pendapatan minimum 2.200 dan maksimumnya 3.100. Jadi untuk menghitung penjualan, kami menggunakan metode forecasting, di mana dalam metode ini memiliki beberapa teori dalamnya. Yang pertama yaitu weighted moving average, di mana kami gunakan untuk menghitung dari minggu keempat hingga minggu ke-6. Dan untuk rumusnya yaitu W1 dikali ST dikurang 1, ditambah W2 dikali ST dikurang 2, ditambah W3 dikali ST dikurang 3. Di mana W1 hingga W3 ini adalah bobot, sedangkan ST-1 hingga ST-3 adalah penjualan dari 3 minggu sebelumnya. Jadi setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan hasil untuk varian vanilla 135 unit, menjadi 144 unit, dan menjadi 153 unit. Untuk varian coklat dari 151 unit menjadi 158 unit, dan menjadi 166 unit. Untuk varian strawberry dari angka 116 unit pada minggu keempat menjadi 121 unit, dan menjadi 126 unit pada minggu ke-6. Dan untuk varian matcha dari 97 unit menjadi 104 unit, dan menjadi 113 unit pada minggu ke-6. Sedangkan untuk varian karamel dari 87 unit menjadi 94 unit dan menjadi 101 unit pada minggu ke-6. Jadi untuk teori yang kedua kami juga menggunakan teori moving average, di mana dalam rumus ini rumusnya adalah 3 ST-1 ditambah ST-2 ditambah ST-3.
Dan ST1 hingga ST-3 sendiri adalah penjualan pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Dan untuk 3 sendiri diambil dari jumlah periode yang digunakan, yaitu 3 minggu dari minggu keempat hingga minggu keenam. Dan setelah menghitung, kami mendapatkan hasil untuk varian vanilla mendapatkan hasil 132 unit menjadi 142 unit dan menjadi 150 unit. Dan untuk varian coklat dari 150 unit naik menjadi 155 unit menjadi 163 unit. Dan untuk varian strawberry dari 115 unit menjadi 120 unit dan pada terakhirnya menjadi 123 unit. Dan untuk varian matcha dari 95 unit menjadi 102 unit dan menjadi 110 unit. Dan untuk varian karamel dari 85 unit menjadi 92 unit dan menjadi 98 unit. Kami akan menggunakan metode exponential smoothing, yaitu metode peramalan yang memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dengan menggunakan parameter smoothing atau dengan simbol huruf seperti A. Dan perhitungan ini tuh memanfaatkan dua data historis dan juga peramalan sebelumnya untuk menghasilkan peramalan yang baru. Dan rumusnya itu yaitu FT sama dengan AST ditambah 1 min A atau parameter smoothing tutup kurung FT min 1, di mana FT itu sendiri adalah peramalan pada periode tertentu, ST adalah penjualan aktual pada periode tertentu, FT min 1 adalah peramalan pada periode sebelumnya, dan A adalah parameter smoothing yang biasanya bernilai antara 0 hingga 1. Dan parameter smoothing misalnya jika A sama dengan 0,3 maka cenderung lebih stabil. Namun jika nilai lebih tinggi, misalnya A mendekati 1, maka membuat peramalan lebih responsif terhadap perubahan data. Dan bisa dilihat pada tabel di samping kiri, pada tabel perhitungan MA dapat disimpulkan bahwa adanya tren peningkatan penjualan yang stabil untuk setiap varian rasa gelato pada vanilla, coklat, strawberry, matcha, dan salted caramel. Karena setiap unit itu mengalami peningkatan yang konsisten dan stabil yang menunjukkan tren positif untuk es krim gelato karena adanya stabilitas permintaan. Nah, selanjutnya kami juga akan menggunakan metode linear trend regression, yaitu metode untuk memprediksi penjualan berdasarkan tren waktu menggunakan persamaan regresi linear dengan rumus utama yaitu Y sama dengan A plus B, di mana Y adalah penjualan yang diprediksi, X adalah waktu, biasanya minggu, yaitu minggu 1 sampai 6, A adalah intercept, yaitu ketika nilai Y ketika X sama dengan 0. Lalu B adalah slope atau gradient. Nah, tingkatan perubahan rata-rata per minggunya. Nah, bisa dilihat pada tabel untuk varian vanilla nih. Bisa kita langsung carikan rumusnya, yaitu kita harus mencari gradiennya dulu nih atau slope dengan memasukkan angka berdasarkan data yang ada di tabel varian vanilla. Yaitu 6 dikalikan 3230 di kolom paling akhir, lalu kami kurangkan dengan week 21 dikalikan dengan kolom vanilla yaitu Y pada kolom akhir yaitu 875. Lalu kami bagikan dengan 6 dikalikan 91 dikurangin 21 kuadrat akan menghasilkan gradien atau slope sebesar 9,57. Dan kemudian kami akan menghitung intercept yaitu 875 dikalikan gradien tersebut yaitu 9,75 dikalikan 21. Lalu kami bagikan dengan total waktunya yaitu ada 6 minggu ya, berarti ada dibagi 6 yaitu sama dengan 112,34. Nah, data tersebut kemudian kami masukkan dalam rumus yaitu Y sama dengan A plus B dan akan menghasilkan data sebesar 179,33. Dan berdasarkan data tersebut, persamaan regresi di atas memberikan proyeksi penjualan untuk varian vanilla, memberikan tren penjualan yang konsisten pada minggu-minggu mendatang. Nah, untuk informasi tersebut sangat cocok untuk digunakan sebagai perencanaan produksi, distribusi, pemasaran, dan juga membuat keputusan strategis untuk kebutuhan pasar. Lanjut, untuk tabel selanjutnya untuk varian coklat sama nih menggunakan rumus seperti perhitungan vanilla. Cuman bedanya tiap varian kan memiliki data yang berbeda ya. Nah, jadi kita tinggal memasukkan rumus yang sama yaitu B sama dengan 6 kali 3455 pada tabel X di kolom paling akhir dikalikan 21 dikalikan 965 yaitu pada kolom Y paling akhir. Nah, kemudian kita akan bagikan dengan 6 dikalikan 91 min 21 kuadrat dan akan menghasilkan slope sebesar 6,71.
Lalu kita carikan intercept yaitu 965 dikurangin 6,71 yaitu gradiennya dikalikan 21 dibagi total weeknya yaitu 6 akan menghasilkan intercept sebesar 137,35. Lalu kita masukkan rumus akan menghasilkan data sebesar 184,32 dan berdasarkan data tersebut proyeksi coklat juga mengalami tren peningkatan yang konsisten pada minggu-minggu mendatang. Penjualan stroberi pada minggu ke-1 adalah 110, pada minggu kedua adalah 120, ketiga adalah 115, keempat adalah 125, kelima adalah 130, keenam adalah 140, dan pada minggu ke-21 adalah 740. Varian stroberi ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada minggu-minggu mendatang, penjualan stroberi diperkirakan mencapai 142,34 unit pada minggu ke-7. Selanjutnya adalah penjualan matcha, di mana pada minggu pertama adalah 90, kedua adalah 95, ketiga adalah 100, keempat adalah 110, kelima adalah 120, keenam adalah 130, dan ke-21 adalah 645. Varian matcha ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada minggu-minggu mendatang, penjualan matcha diperkirakan mencapai 135,99 unit pada minggu ke-7. Selanjutnya adalah penjualan salted caramel, di mana pada minggu pertama adalah 80, minggu kedua adalah 85, ketiga adalah 90, keempat adalah 100, kelima adalah 105, keenam adalah 110, dan ke-21 adalah 570. Varian salted caramel ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada minggu-minggu mendatang, penjualan salted caramel diperkirakan mencapai 117,002 unit pada minggu ke-7. Nilai konstanta B sama dengan minus 449,039 menunjukkan bahwa ketika tidak ada penjualan atau sales sama dengan 0, pendapatan diproyeksikan bernilai negatif sebesar minus 449,039. Koefisien regresi untuk variable sales menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan 1 unit dalam penjualan akan meningkatkan pendapatan sebesar 4.873 unit. Nilai T untuk variable sales adalah 28.838 dengan tingkat signifikansi adalah P sama dengan 0,000 yang berarti pengaruhnya sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya ada uji goodness of fit. Uji goodness of fit ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi linear cocok dengan data aktualnya. Nah, kita akan menghitung koefisien determinasi atau R2 sebagai ukuran goodness of fit. Koefisien determinasi mengukur proporsi variabilitas dalam data yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilainya itu berkisar antara 0 dan 1. Kalau nilainya 1, artinya model itu adalah sempurna, di mana semua variansi dijelaskan oleh model. Jika nilainya adalah 0, maka model itu tidak menjelaskan variansi sama sekali. Nah, rumusnya itu adalah R2 sama dengan 1 minus jumlah kuadrat error dibagi jumlah kuadrat total yang ada variabilitas data aktual dari rata-rata. Hasil uji goodness of fit, nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,995. Menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. Artinya, sekitar 99,5% variabilitas dalam pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu sales. Sedangkan sisanya sebesar 0,5% disebabkan oleh faktor yang ada di luar model. Untuk hasil peramalan, di sini ada 5 poin yang bisa dijelaskan, yaitu weighted moving average, exponential smoothing, linear trend regression, yang terakhir ada goodness of fit. Untuk weighted moving average, tercatat penjualan vanilla di angka 135 unit di minggu keempat dan 153 unit di minggu ke-6. Dan coklat tercatat sebagai 151 unit di minggu keempat dan 166 unit di minggu ke-6. Metode ini sangat responsif
terhadap data terbaru sesuai WMA. Selanjutnya, moving average. Tren stabil ditunjukkan pada moving average dari vanilla dan coklat, di mana untuk vanilla 150 unit dan untuk coklat 163 unit di minggu ke-6. Mengacu pada teori time series, menggunakan rata-rata data dari historis atau pengalaman sebelumnya. Untuk exponential smoothing, dengan smoothing alpha 0,3, proyeksi vanilla mencapai 144 unit dan coklat 166 unit pada minggu ke-6, mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar yang fluktuatif. Untuk linear trend regression, persamaan vanilla yaitu Y112,34 ditambah 9,57 XY sama dengan 112,34 ditambah 9,57 X. Proyeksi minggu ke-7 mencapai 179 unit. Coklat dengan pola serupa, untuk vanilla dengan pola serupa mencapai 184 unit. Sesuai teori regression analysis, untuk trend linear demand dan revenue correlation. Yang terakhir, ada goodness of fit, di mana nilai R2 adalah 0,95 R kuadrat yang bisa dihitung dengan 0,995 R kuadrat yang menghasilkan angka 0,9995, menunjukkan model regresi sangat cocok dengan data sesuai teori model fit dalam analisis statistik. Selanjutnya, ada rekomendasi strategis. Yang pertama, optimalisasi produk, di mana pastikan kapasitas produksi mencukupi untuk varian populer seperti coklat dan vanilla, yang bisa dibilang salah satu yang sangat diminati oleh pelanggan. Dan yang kedua adalah fokus pada varian terlaris sambil memperkenalkan rasa baru yang menarik, yang bisa diartikan sebagai meskipun vanilla dan coklat mempunyai tren yang sangat tinggi, mempunyai penjualan yang sangat lebih besar daripada rasa lain, namun banyak rasa lain yang bisa menarik perhatian konsumen untuk brand itu sendiri. Yang terakhir ada mentoring dan evaluasi, di mana terus pantau tren penjualan dan perbarui parameter peramalan secara berkala. Dan untuk monitoring dan evaluasi ini sangat penting, di mana semua bisnis harus bisa keep up dengan tren yang terjadi di pasar. Misal, adanya rasa baru yang menarik yang muncul dan viral di pasar untuk saat ini, jadi harus mencoba untuk membuat rasa baru agar tidak itu saja, dan orang bakal lebih mengenal brand itu sendiri. Yang terakhir ada peningkatan sistem data, di mana gunakan sistem manajemen data terintegrasi dan analisis yang lebih mendalam dan untuk mengambil keputusan strategis, di mana dari data-data yang ada kita bisa menilai penjualan bisnis kita, ataupun tren pasar seperti apa, ataupun selera konsumen seperti apa. Dan itu penting untuk bisa kita lebih mengenal konsumen kita sendiri. Ada implikasi bisnis. Perencanaan pertama ada perencanaan produksi. Optimalkan produksi berdasarkan proyeksi penjualan untuk mencegah overstocking atau kekurangan stok. Dan cara kita tahu untuk menganalisis ini tersebut adalah dengan melihat pasar itu sendiri, di mana untuk pasar vanilla dan coklat itu pasti jauh lebih banyak, sedangkan untuk rasa lain seperti cashew atau strawberry itu pasti jauh lebih sedikit dibanding vanilla dan coklat. Jadi dengan itu kita bisa melihat stok mana yang harus kita lebih perhatikan dibanding kita melebih-lebihkan stok satu rasa atau rasa-rasa tertentu. Yang kedua ada strategi pemasaran. Gunakan varian populer untuk mengenalkan brand kita sendiri kepada publik.
Yang ketiga ada pengelola keuangan, memanfaatkan hubungan penjualan dan pendapatan untuk alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan pengelolaan keuangan ini sendiri, kita bisa memilih mau kemana uang yang kita punya agar dialokasikan tanpa takut kedepannya ada uang kalau kita tidak punya cash yang cukup jika ada sesuatu yang terjadi. Yang terakhir ada respons terhadap pasar. Dengan menerapkan metode peramalan responsif atau bisa dibilang exponential smoothing untuk penyesuaian cepat terhadap perubahan pasar. Karena untuk pasar apalagi pasar es krim sendiri sering mengalami banyak perubahan dari rasa yang sedang ramai ataupun selera konsumen yang mulai bosan atau merasa banyak brand lain ada kompetitor yang lebih baik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penjualan varian rasa gelato mengalami tren peningkatan yang konsisten selama 6 minggu. Varian coklat dan vanila menjadi pilihan yang memiliki rata-rata penjualan paling tinggi. Dikarenakan rasa kedua itu bisa dibilang favorit semua orang. Diikuti oleh varian strawberry, matcha, dan salted caramel.